adik-adik. Jumpa lagi dengan Lause Mary dan Lause Risma. Ya, senang ya hari ini kita bisa berjumpa lagi walaupun hanya di rumah ya Lause. Iya. Tapi Lause harap adik-adik tetap semangat memuji Tuhan. Yuk, mari semuanya bangkit berdiri, kita nyanyikan satu buah lagu Mars Sekolah Minggu dalam bahasa Indonesia dan bahasa Mandarin ya. Semangat ya adik-adik. Sekolah minggu, rumah anak-anak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup baru sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. 主这些小，使我们儿童的家境，亲爱天父同胞相信，快乐团结的新生命，学习圣经，赞美不停，儿童爱主教会复兴，我主命令，乐意遵行，一生荣耀主名。 Nah adik-adik tetap berdiri, lipat tangan, kita mau masuk di dalam doa. Yuk. Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini Tuhan masih mengasihi kami. Tuhan sudah baik kepada kami sehingga memberikan kami kesempatan untuk beribadah pada Engkau. Tuhan, kami hadir di sini, kami mau memuji nama-Mu. Pimpin kami ya Bapa supaya kami boleh memuji Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir hanya ke dalam satu nama, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Nah, Lause, Ya. Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Ya, Lause. Makanya kita harus selalu memuji Tuhan. Lause mau ajak adik-adik semua, Lause, kita nyanyi lagu Memuji Tuhan Selalu. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Sekali lagi. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Lause Risma senang enggak mengikuti Tuhan Yesus? Senang dong, Lause. Iya, adik-adik pasti senang juga ya, seperti Lause Risma, Lause Mary juga senang mengikut Tuhan Yesus. Karena di dalam Tuhan Yesus kita menemukan sukacita. Mari adik-adik kita mau menyanyikan satu buah lagu mengikut Yesus. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku.
kita sendiri. Walaupun kita susah dan duka dan suka, kita boleh ikut Tuhan Yesus. Karena Yesus adalah kekuatan kita. Dunia di belakang, salib di depan. Dunia di belakang, salib di depan. Dunia di belakang, salib di depan. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Maukah sekarang kau ikut Yesus? Sekarang kau ikut Yesus. Maukah sekarang kau ikut Yesus? Maukah sekarang kau ikut Yesus selamanya, selamanya. Ya, sebentar lagi kita mau dengar firman Tuhan, Lause. Iya, Lause. Adik-adik di rumah sudah siap? Nah, Lause harap pada saat mendengarkan firman Tuhan, adik-adik boleh duduk dengan rapi, duduk dengan sopan, dan mendengarkannya dengan hati yang sungguh-sungguh. Mari, sekarang siapkan hati adik-adik untuk mendengarkan firman Tuhan. Shalom, jumpa lagi sama Lause ya adik-adik. Nggak terasa ya, ketemu lagi di sekolah minggu. Salam sejahtera ya, dan damai sejahtera, sukacita biar Tuhan Yesus melimpahkan di hati adik-adik semua. Kali ini tema firman kita, Yesus memiliki firman yang hidup. Nah, sebelumnya adik-adik kita berdoa ya. Kita lipat tangan kita ambil sikap yang baik di hadapan Tuhan. Kita mau berbicara kepada Tuhan. Kita masuk dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas waktu yang Kau berikan kami saat ini ya Tuhan. Kami masih diberi kesempatan untuk membaca dan mendengarkan firman-Mu. Ya Tuhan, pimpin waktu kami ya Tuhan saat ini biar kami bisa membaca dan mendengarkan firman-Mu dengan baik. Ubahkan hati kami Tuhan, bukakan hati dan pikiran kami. Apa yang kami dengar, kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sebagai ayat perenungan pembelajaran kita kali ini, kita ambil dari Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai 15. Yesus memberi makan 5.000 orang. Yohanes pasal 6 ayat 22 sampai 35. Orang banyak mencari Yesus, roti hidup, dan Yohanes pasal 6 ayat 63 sampai 69 pengakuan Petrus. Injil Yohanes adalah kitab keempat dalam Perjanjian Baru dan kitab yang terakhir dari 4 kitab Injil. Kitab Yohanes ini ditulis oleh Rasul Yohanes. Adalah salah satu 12 murid Tuhan Yesus. Dan dia menuliskannya supaya semua orang bisa mau percaya kepadanya. Kali ini Lause Marina akan bercerita tentang Yesus memberi makan 5.000 orang dan apa yang ingin Yesus katakan tentang dirinya. Nah, sebelumnya Lause Marina mau bertanya pada adik-adik, adik-adik sudah sarapan belum? Pastinya sudah ya. Adik-adik dan adik-adik Lause Marina ada membawa beberapa makanan nih. Banyak ya, ada roti, ada coklat, ada susu, ada jeruk. Ya, adik-adik, setiap hari kita membutuhkan makanan dan minuman. Kita bersyukur ya, di sekeliling kita banyak sekali makanan yang tersedia dan kita bisa menikmatinya. Adik-adik, di Jambi, di kota kita ini sudah disediakan banyak jual makanan ya adik-adik. Makanan ayo, makan apa aja? Ada Pizza Hut, ada McDonald, ada Ricis, ada KFC ya adik-adik. Bahkan sekarang kita bisa memesan makanan lewat GoFood ya adik-adik. Adik-adik tahu nggak?
Di luar sana banyak negara lain, banyak orang-orang di sana masih kekurangan makanan. Mereka tidak memiliki makanan yang cukup adik-adik. Mereka sering kelaparan. Mereka makan sedikit nasi atau kentang dan sedikit lauk pauk. Maka dari itu adik-adik, sebelum makan kita harus berdoa dulu dan mengucap syukur atas makanan yang sudah Tuhan berikan untuk kita. Dan jangan lupa adik-adik, kita juga harus berdoa untuk mereka yang kekurangan makanan. Biarlah kasih kemurahan Tuhan menyediakan makanan untuk mereka ya. Nah, adik-adik, di zaman sekarang ini kekurangan makanan sudah pernah dialami oleh zaman Tuhan Yesus, zaman dahulu, zaman di mana Tuhan Yesus bersama murid-muridnya memberitakan Injil adik-adik. Di dalam Yohanes pasal 6, Yesus berangkat ke seberang Danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Yesus. Mereka datang dari sana, kota di sekitarnya. Mereka mau melihat mujizat-mujizat yang dilakukan Yesus. Mereka pernah melihat Yesus membuat orang buta melihat dan orang lumpuh berjalan. Ketika Yesus dan para muridnya mendaki bukit dan duduk beristirahat, Yesus melihat kerumunan orang banyak di sekitarnya. Waktu sudah larut. Mereka lapar dan mereka tidak memiliki makanan. Tapi Yesus sudah mengetahui apa yang akan dia lakukan bagi orang banyak itu. Maka Yesus menyuruh orang banyak itu duduk. Orang banyak itu berjumlah ada lebih dari 5.000 orang. Kemudian orang banyak itu duduk. Apa yang dilakukan Yesus adik-adik? Yesus melakukan mujizat. Pada saat itu ada anak kecil yang mempunyai roti jelai dan 2 ikan. Yesus mengambil 5 potongan roti itu dan mengucap syukur kepada Allah karena makanan tersebut. Yesus juga melakukan hal yang sama dengan 2 ikan kecil itu. Kemudian Yesus membagikan roti dan ikan itu kepada orang banyak itu untuk dimakan. Setelah orang banyak itu makan hingga kenyang, Yesus meminta murid-muridnya untuk mengumpulkan semua makanan yang tersisa. Ada berapa keranjang yang sisa adik-adik? Ya, 12 keranjang dengan potongan roti dan ikan. Nah, adik-adik, dari video ini kita bisa melihat Yesus melakukan mujizat. Yesus memberi makan orang banyak. Sebelumnya mereka kekurangan dan Yesus bertanya kepada Filipus. Apa ya kira-kira Yesus tanyakan sama Filipus? Ayo kita buka Yohanes pasal 6 ayat 5 di lembar aktivitas murid. Nanti kita kerjakan sama-sama ya. Kita buka Yohanes pasal 6 ayat 5, kita baca ya. Yohanes pasal 6 ayat 5. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Yesus sedang mengajarkan kepada mereka tentang sesuatu yang sangat penting tentang dirinya. Apa yang Yesus katakan kepada mereka, kepada orang banyak itu? Ayo kita buka Alkitab kita lagi, kita baca lagi adik-adik. Yohanes pasal 6 ayat 35. Yohanes pasal 6 ayat 35. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Bagaimana respon orang-orang banyak terhadap perkataan Tuhan Yesus adik-adik? Ya, mereka tidak percaya dan tidak suka ya adik-adik. Mereka tidak beriman kepada Tuhan Yesus. Banyak orang pergi dan bahkan beberapa orang yang telah mengikut Yesus pun ikut pergi. Kemudian Yesus bertanya kepada 12 muridnya, "Kenapa kalian juga tidak ikut pergi?" Apa jawaban 12 muridnya kepada Yesus adik-adik? Ayo kita buka lagi ya. Nanti kita kerjakan lembar aktivitas muridnya. Kita buka lagi di Yohanes pasal 6 ayat 68 sampai 69. Yohanes pasal 6 ayat 68 sampai 69. Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi?
perkataan-Mu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Apa maknanya adik-adik? Adik-adik dan lause, kita semua membutuhkan makanan. Kita makan dan minum untuk kelangsungan hidup kita sehari-hari. Untuk kelangsungan jasmani kita hidup di dunia ini. Kita rindu, kita mempunyai keinginan hidup yang lebih panjang, bahkan hidup selama-lamanya ya adik. Itulah kebutuhan kita sebagai manusia. Adik-adik dan lause, kita makan makanan setiap hari, tapi tidak membawa kita kekekalan. Kita akan bertumbuh semakin besar, semakin tua, tubuh kita akan rentah, dan kita akan menuju kematian jasmani. Tapi adik-adik yang terkasih, Tuhan Yesus berbicara mengenai kebutuhan manusia yang penting tentang makanan. Yaitu bukan sekedar makanan yang memberikan kebutuhan jasmani, tetapi makanan yang memberikan kebutuhan kerohanian, memberikan kehidupan yang kekal untuk umatnya. Yesus satu-satunya yang kita butuhkan untuk hidup yang kekal adik-adik. Di Injil Yohanes pasal 6 ayat 35, yuk kita buka lagi. Nanti diisi lagi ya di aktivitas murid anak. Yohanes pasal 6 ayat 35 yang tadi sudah pernah kita buka. Kita buka lagi adik-adik. Yohanes pasal 6 ayat 35. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Yang kita baca tadi adik-adik adalah pernyataan Tuhan Yesus bahwa dirinya adalah roti hidup. Roti dari surga yang diutus oleh Allah untuk memberikan hidup yang kekal kepada umatnya. Dia diutus untuk memuaskan kebutuhan rohani kita, untuk membebaskan kita dari dosa, kematian, dan iblis ya adik-adik. Bagaimana kita bisa mendapatkan roti hidup itu? Kita harus percaya dan menerima Yesus sebagai juru selamat kita. Kita juga harus memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan Yesus. Bagaimana caranya adik-adik? Caranya kita harus berdoa, harus rajin berdoa dan membaca Alkitab setiap hari. Mengapa kita serajin membaca firman Tuhan, membaca Alkitab? Karena Yesus adalah sang firman hidup yang menyatakan dirinya melalui firman, dan semua perkataan Yesus di dalam firman harus kita ikutin. Kita percaya bahwa Yesus adalah kebenaran dan semua perkataannya adalah benar karena dia mengubah hati kita. Jika masih ada adik yang belum percaya Yesus sebagai juru selamat, mintalah Yesus untuk mengubah hati kita dan memberikan iman supaya kita bisa percaya kepada Yesus. Jika adik-adik sudah percaya pada Yesus, maka adik-adik akan mendapatkan roti hidup atau mendapatkan firman yang hidup. Allah memberikan karunia iman kepada kita. Kita tidak bisa percaya kepada Yesus dengan usaha kita sendiri adik-adik. Terpujilah Allah karena sudah membuat adik-adik menjadi bagian dari kerajaan Allah melalui Yesus yang sudah disalibkan ya adik-adik, yang mati di kayu salib untuk dosa lause-lause dan adik-adik semua. Sama seperti kalian makan makanan setiap hari untuk bertumbuh kuat secara fisik, kalian harus bertumbuh semakin kuat secara rohani adik-adik. Bagaimana caranya? Kita harus membaca firman Tuhan setiap hari. Nah adik-adik, sebagai penutup ayat hafalan kita kali ini diambil dari Yohanes pasal 14 ayat 6. Mari kita baca, kita buka Alkitab kita, Yohanes pasal 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Langsung ulang lagi ya adik-adik ya. Ayat hafalan kita, Yohanes pasal 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Nah, adik-adik, kita akan masuk dalam doa. Kita lipat tangannya, kita ambil sikap yang baik, kita berbicara sama Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang sudah kami dapatkan ini Tuhan, untuk membaca dan mendengarkan firman-Mu. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan, ajari kami supaya
kami bisa melakukan apa yang sudah Engkau perintahkan lewat firman-Mu ini Tuhan, untuk membaca firman-Mu dan berdoa setiap hari Tuhan. Biar kami bisa mendapatkan firman hidup itu dan kami bisa bertumbuh Tuhan di dalam kerohanian kami makan roti rohani kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, jadikan kami ya Tuhan anak-anak yang bijaksana ya Tuhan, anak-anak yang mau taat Tuhan akan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, sampai di sini dulu ya adik-adik. Jangan lupa ya pesan Lause, kita harus berdoa, membaca Alkitab, makanan rohani kita, dan mengerjakan aktivitas murid kita. Dah. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan adalah firman yang hidup, Lause Risma. Iya. Bukan hanya hidup di hati Lause, tapi di hati kita semua, di hati adik-adik juga. Mari, Lause mau ajak kita menyanyikan satu buah lagu, Ajaiblah Firman Tuhan. Nyanyikan lagu pujian tentang firman hidup. Nyatakanlah keindahan dari firman hidup. Firman hidup dan indah, kuatkanlah imanku. Firman indah, firman ajaib, firman memberi hidup. Firman indah, firman ajaib, firman memberi hidup. Nyanyikan lagu pujian tentang firman hidup. Nyatakanlah keindahan dari firman hidup. Firman hidup dan indah, kuatkanlah imanku. Firman indah, firman ajaib, firman memberi hidup. Firman indah, firman ajaib, firman memberi hidup. Mari adik-adik, Lause ajak
Adik-adik semua bangkit berdiri, kita mau mengucap terima kasih kepada Tuhan telah memimpin ibadah kita dari awal hingga akhir. Kita akan menaikkan satu buah lagu, Bapa terima kasih. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, puji terima kasih. 天父，我感谢你，天父，我感谢你，我们在天上的父亲，我深深感谢你。 Mari semua kita tundukkan kepala, kita masuk ke dalam doa. Bapa kami yang bertata kerajaan sorga, terima kasih ya Bapa, Engkau sudah baik, Engkau sudah memimpin ibadah kami. Tuhan, Engkau memang adalah Allah yang hidup, Allah yang memberikan kami satu harapan di dalam kehidupan kami. Tuhan berikan hati yang setia pada kami, supaya kami tetap boleh setia kepada Engkau. Tuhan, pimpin kehidupan kami seminggu ke depan, biarlah Tuhan menyertai kehidupan kami dan menuntun kami untuk menjadi serupa dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, selesai sudah ibadah kita hari ini. Kita akan bertemu lagi minggu depan dan tetap semangat, tetap rajin beribadah walaupun hanya di rumah, tapi adik-adik harus tetap semangat ya. Terus jangan lupa mengerjakan apa Lause? Aktivitas. Iya, dan satu lagi pesan Lause, jangan lupa menjaga kesehatan. Oke adik-adik, bye-bye. Tuhan memberkati.